Halo guys, jumpa lagi dengan Bang Ian Tambunan. Di video kali ini gue bakal prediksi Vietnam versus Indonesia dalam laga leg kedua semifinal Piala AFF 2022 di Stadion Maidin Nasional, Senin 9 Januari 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kita mulai aja guys. Ya guys, saat ini agregat kedua kubu masih 0-0. Kalau kita lihat pertemuan pada leg pertama guys, Indonesia memiliki 2 peluang emas lewat sepakan kaki kanan Marcelino Ferdinand dari dalam kotak penalti dan sundulan Jacob Sayuri yang semuanya berhasil ditepis dengan brilian oleh kiper Vietnam, Dang Van Lam. Bahkan pada menit ke-20 guys, Indonesia juga mendapatkan kans matang bermula dari umpan terobosan Marcelino Ferdinand kepada Dendi Sulistiawan yang kosong di dalam kotak penalti, tinggal berhadapan 1-1 dengan Dang Van Lam, tetapi Dendi memutuskan untuk mengoper bola sehingga peluang tersebut lenyap. Adapun dari kubu Vietnam guys, gue tidak melihat adanya ancaman berarti untuk kubu Indonesia. Gue juga mau angkat topi guys buat dua pemain Indonesia, yakni Jacob Sayuri dan Fahrudin Arianto. Sayuri total melepaskan 5 tembakan dengan 2 diantaranya mengarah tepat sasaran. Adapun Fahrudin melakukan total 10 intercept. Mereka sama-sama solid di lini masing-masing, depan dan belakang. Satu langkah lagi guys menuju final. Sekarang kita bahas skuad Vietnam guys. Skuad Vietnam ini baru saja melalui perjalanan yang melelahkan guys dan tiba di kota Hanoi pada hari Minggu 8 Januari 2023. Pasalnya skuad Vietnam ini melakukan perjalanan menggunakan pesawat komersil ya guys, berbeda dengan skuad Indonesia yang menggunakan pesawat sewaan. Akibatnya saat terbang dari Jakarta guys, pesawat skuad Vietnam ini mesti transit dulu di kota Ho Chi Minh sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan darat ke kota Hanoi guys. Akibatnya guys, pasukan dari Park Hang-seo ini datang belakangan daripada anak-anak asuh dari Shin Tae-yong. Nah, kabar dari Zing News nih guys mengatakan bahwa beberapa pemain Vietnam sampai mesti disuntik infus nih guys, termasuk 2 bintang Vietnam, striker Nguyen Thanh Linh dan gelandang Nguyen Hoang Duc. Jadi mereka berdua ini sebetulnya dalam kondisi kesehatan yang baik-baik saja guys. Tidak ada masalah serius, cuma cairan infus itu berguna untuk mengembalikan kondisi tubuh lebih cepat. Tidak heran guys, karena Nguyen Thanh Linh dan juga Nguyen Hoang Duc adalah 2 pemain yang paling sering dimainkan Vietnam di Piala AFF 2022. Thanh Linh melahap 303 menit dan Hoang Duc melakoni 301 menit guys. Sekarang kita ke skuad Indonesia nih guys. Menurut gue dari skuad Indonesia ini ada 3 pemain andalan utama yang bisa membuat Vietnam kebobolan perdana di Piala AFF 2022. 3 sosok tersebut adalah Dendi Sulistiawan, Marcelino Ferdinand, dan Egy Maulana Fikri. Dendi dan Marcelino sama-sama meladeni Vietnam 94 menit di Stadion Utama Gelora Bung Karno guys. Mereka juga kompak nyaris menciptakan gol. Nah, kemampuan dari Dendi dan Marcelino yang bisa memberikan ancaman kepada musuh lewat tembakan pribadi maupun umpan kunci terhadap rekan timnya sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Selain itu, Indonesia masih memiliki Egy Maulana Fikri. Setelah menjalani 3 pertandingan pertama Indonesia selalu sebagai starter di Piala AFF 2022, Egy turun sebagai pemain cadangan saat melawan Filipina dan tidak bermain sama sekali ketika Indonesia melawan Vietnam di leg pertama. Dengan kreativitasnya guys, Egy Maulana Fikri sudah menciptakan total 6 umpan kunci di Piala AFF 2022. Keberadaan di lapangan sangat penting untuk Indonesia. Sekarang kita masuk ke sisi head to head nih guys. Berbicara rekor 5 pertemuan terakhir, Indonesia memang patut waspada terhadap Vietnam guys. Masalah dalam 5 pertemuan terakhir tersebut, Indonesia tidak satu kali pun bisa mengalahkan Vietnam guys. Bahkan dalam 5 perjumpaan terakhir kontra Vietnam,
Indonesia takluk 2 kali. Akan tetapi Indonesia tetap memiliki kans yang besar untuk lolos ke pertandingan final. Pasalnya, hanya dengan bermain seri dan menciptakan gol, baik itu pertandingan berakhir dengan skor 1-2 dan seterusnya, Indonesia sudah bisa melaju ke partai puncak. Kalau kita lihat dari pertandingan leg pertama guys, Indonesia menunjukkan agresivitas yang luar biasa, sehingga gue optimistis Indonesia kali ini bisa menjebol gawang Vietnam. Selain itu, Indonesia juga menunjukkan bahwa mereka memiliki pertahanan yang solid, sehingga pada pertemuan leg pertama di SUGBK, Vietnam tidak memiliki big chances guys. Sekarang kita masuk ke segmen starting line up nih guys. Gue bakal coba prediksi susunan pemain inti terbaik dalam laga Vietnam versus Indonesia, sekaligus menampilkan komentar dari kedua pelatih, Park Hang-seo dan Shin Tae-yong. Mereka sama-sama berbicara tentang 3 hal. Park Hang-seo menjawab tentang kontrak yang akan berakhir setelah Piala AFF 2022, tidak terima dengan statement Shin Tae-yong yang menyamakan Indonesia dengan Vietnam, dan juga terkait keputusan wasit yang terus meloloskan Don Van Hau dari kartu meskipun melakukan pelanggaran keras. Sementara itu, Shin Tae-yong mengatakan bahwa Indonesia mengincar kemenangan. Dia juga meminta wasit untuk lebih teliti agar pelanggaran-pelanggaran seperti yang dilakukan Don Van Hau tidak terulang karena lolos dari hukuman. Terakhir, STY mengatakan Indonesia selevel dengan Vietnam guys. Kita mulai dari kubu Vietnam guys. Menurut gue mereka akan menggunakan formasi 3-1-4-2. Di kiper ada Dang Van Lam, posisi 3 back ada Do Duy Man, Bui Hoang Viet An, dan Nguyen Tan Chung. Posisi 1 gelandang bertahan ada Do Hung Dung, posisi 4 gelandang dan winger ada Ho Tan Tai, Nguyen Hoang Duc, Nguyen Van Cuyet, dan Doan Van Hau. Lalu di posisi 2 penyerang ada Pham Tuan Hai dan Nguyen Tien Lin. Berikut statement dari Park Hang-seo. Pertandingan besok sangat penting bagi saya karena kontrak saya berakhir setelah turnamen ini. Jadi, jika kami kalah, maka kontrak itu segera berakhir. Jika kami menang, maka saya akan memiliki 2 pertandingan lagi dengan tim. Kami sedang mempersiapkan yang terbaik dan akan mencoba untuk menang. Shin benar ketika mengatakan Indonesia sudah lebih bagus. Tetapi menurut saya, pelatih harus membuktikan dengan hasil di lapangan, bukan sekadar kata-kata. Pelatih harus bertanggung jawab atas hasil tim. Saya berharap mereka membuktikannya dengan hasil di leg kedua. Jika saya kalah, maka saya akan mengakuinya dengan adil. Namun, jika saya menang, maka tolong jangan mengatakan hal-hal seperti itu lagi. Tolong jangan bicara omong kosong, tetapi buktikan dengan hasil. Menurut saya, jika VAR diterapkan, maka kualitas turnamen akan lebih bagus. Wasit juga manusia, ada momen cepat di mana kesalahan bisa terjadi. VAR akan mengurangi kesalahan wasit. Sekarang kita lanjut ke kubu Indonesia guys. Menurut gue mereka akan menggunakan taktik 4-2-3-1. Di posisi penjaga gawang ada Nadeo Argawinata. 4 back diisi oleh Asnawi Mangkualam, Fahrudin Arianto, Jordi Amat, dan Pratama Arhan. Posisi 2 gelandang ada Ricky Kambuaya dan Mark Klok. Di posisi winger dan gelandang serang ada Egy Maulana Fikri, Marcelino Ferdinand, serta Witan Sulaiman. Dan di ujung tombak ada Dendi Sulistiawan. Berikut ini pernyataan dari STY guys. Para pemain sangat fokus untuk pertandingan ini dan kami akan bermain untuk menang. Jadi saya pikir ini akan menjadi pertandingan yang bagus. Vietnam sangat terorganisasi dan pertahanan mereka kuat. Tetapi kami melewatkan beberapa peluang bagus di leg pertama. Kami membuat sejumlah peluang bagus. Kedua tim pasti sama saja akan mempersiapkan diri untuk final. Kami juga tidak memikirkan mau hasil seri. 1% pun tidak ada. Jadi kami akan memikirkan final dan menyelesaikan pertandingan dalam 90 menit. Tim telah melakukan persiapan terbaik untuk pertandingan besok. Kami ingin menang. Tidak boleh usaha para pemain yang dibuat selama ini tenggelam karena wasit. Wasit dan pemain harus sama-sama fair play. Saya berharap semoga tidak ada lagi kejadian seperti ini. Saya dapat mengatakan bahwa Vietnam tim yang kuat. Sebelumnya, Vietnam dan Thailand merupakan 2 tim terkuat di Asia Tenggara. Namun, sejak saya datang ke Indonesia, kami telah berusaha semaksimal mungkin. Saya pikir saat ini Vietnam dan Indonesia memiliki level yang sama. Kita masuk ke kesimpulan ini guys. Kiper Vietnam Dang Van Lam menurut gue menjadi momok utama untuk mesti ditaklukkan oleh Indonesia. Hasil seri 0-0 di leg pertama membuat Dang Van Lam menciptakan rekor clean sheet terpanjang sepanjang sejarah Piala AFF 450 menit. Dang Van Lam memecahkan rekor yang dia pegang sebelumnya pada Piala AFF 2018
dengan catatan clean sheet selama 405 menit. Saat itu Vietnam keluar sebagai juara. Sekarang Indonesia membutuhkan 1 gol pertama guys untuk bisa meruntuhkan kepercayaan diri dari Dang Van Lam. Melihat track record dari Indonesia di sepanjang Piala AFF 2022, gue optimistis Indonesia bisa menjebol gawang Vietnam. Dan menurut gue, di akhir pertandingan, Park Hang-seo dan Shin Tae-yong akan bersikap fair play untuk saling bersalaman. Prediksi skor Vietnam versus Indonesia dari gue guys akan berakhir imbang dengan skor 2-2. Gimana prediksi lo guys? Apakah sependapat dengan Bang Ian Tambunan atau lo justru melihat ada pemenang dalam duel Vietnam versus Indonesia? Kita ngobrol di kolom komentar guys. Thank you banget guys sudah nonton video gue sampai akhir. Semoga video gue bermanfaat. Dan buat lo yang menikmati video-video Bang Ian Tambunan, boleh banget guys buat di like, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya guys buat tahu update video terbaru dari Bang Ian Tambunan. Sampai jumpa lagi guys. Sehat selalu. Tuhan memberkati.